Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim Sabila yang semoga pengurusnya dan jamaahnya, Ibu Nani Winata beserta keluarga besarnya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabiyat. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Diperbolehkan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, diperbolehkan menikah dengan perwakilan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam monggo menyerahkan perwakilan kepada Najasyi radhiyallahu anhu untuk menikahkan beliau dengan Sayyidah Ramlah radhiyallahu anha, dan pernikahannya sempurna dengan memuji Allah, dan itu tidak termasuk perkara yang hanya boleh dilakukan oleh Nabi saja. Jadi umatnya pun boleh pakai perwakilan. Pertama yang boleh diwakilkan itu menjadi wali, boleh. Misalnya ada seorang bapak kandung, anaknya diambil anak oleh bapak angkat. Bapak angkatnya pengen menikahkan langsung, kan dia nggak boleh jadi wali sebagai bapak, tapi dia boleh menjadi wakil dari bapak kandung. Jadi bapak kandungnya ngomong gini, saya minta tolong kepada Anda untuk menikahkan putri saya yang bernama ini dengan laki-laki yang bernama ini dengan mahar sekian. Saya terima. Ya, nanti bapak angkatnya menikahkan. Wahai Muhammad misalnya, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri angkat saya yang bernama ini, binti ini, bapak kandungnya, dengan wali bapaknya yang telah menyerahkan perwaliannya kepada saya, yang telah pasrah wakil kepada saya, terserah bahasanya lah itu, dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai. Itu boleh, tidak apa-apa, karena kan walaupun dia bapak angkat, tapi kan dia ngasuh dari sejak kecil misalnya, dia pengen menikahkan, bisa tidak apa-apa menjadi wakil dari bapak kandung.
Kalau bapak kandungnya udah wafat, menjadi wakil dari wali yang lain. Misalnya kakak atau adiknya. Kakak laki-laki ya, kakak laki-laki misalnya, atau adik laki-laki mewakilkan kepada bapak angkat tadi untuk menikahkan adiknya misalnya. Boleh tidak apa-apa. Kalau tidak tahu, yang nggak tahu yang tidak berdosa. Kalau yang tahu tapi diam aja itu yang berdosa. Itu seperti itu. Ya, saya pernah cerita sini, orang datang ke rumah, sudah punya anak satu dan sedang hamil anak kedua. Ternyata baru tahu kalau yang menikahkan dulu ternyata bukan bapak kandungnya, tapi bapak angkat. Ya saya suruh akad nikah baru. Berarti hubungannya sama zina. Zina kalau yang tahu, kalau nggak tahu bukan zina. Yang tahu diam aja itu yang dosa. Itu seperti itu. Nah terus kemudian saya pernah tahu juga bukan pernah tahu, datang ke saya langsung, sudah punya cucu malah, udah umur 75 tahun lebih, mantan atlet tenis lapangan apa badminton saya kurang tahu itu. Pokoknya dia sering main tenis, yang ngomongin tenis lapangan. Nah itu dia Bu tidak ya atlet. Tenis ada tenis meja, Ustaz. Maksudnya kuliah ada tenis meja. Kan ada tenis yang begini. Ya. Nah beliau itu udah umur 75 tahun. Udah 75-an tahun. Terus kemudian dia bilang dia baru tahu kalau ternyata mertuanya yang menikahkan dia itu bukan bapak kandungnya. Oh iya, udah pernah cerita. Akhirnya akad nikah lagi itu. Akad nikah lagi. Ya saat itu walinya anaknya. Boleh wali anaknya, boleh dalam mazhab Hambali itu. Dalam mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i tidak ada anak tidak masuk dalam daftar wali. Bukan tidak boleh, tidak masuk dalam daftar wali. Kalau dalam mazhab Hambali boleh. Di KUA itu ada daftar wali termasuk anak laki-laki. Itu bisa jadi wali. Tapi anak itu ada sebagai wali itu dalam mazhab Hambali yang saya tahu. Allah a'lam bishawab. Allahu akbar. Terus kemudian yang boleh diwakilkan lagi suami dalam akad, bukan dalam memberi nafkah batin. Dalam hal akad ya, itu boleh diwakilkan. Itu pernah terjadi pada saya kalau itu. Jadi saya suatu saat ditelepon, dihubungi oleh kiai saya untuk menjadi wakil menerima akad, jadi qabul atas pernikahan seorang lelaki yang ada di luar negeri, ceritanya gitu. Iya, jadi akhirnya orang itu telepon saya, tolong terima ijab qabul pernikahan saya dengan wanita yang bernama ini, binti ini. Tolong terima untuk saya. Saya terima, saya bilang gitu. Saya terima. Pastinya ya, oke, saya terima. Dia pakai bahasa Inggris sih. I accept your statement, apa gimana saya ngomongnya? Saya nggak ngerti bahasa Inggris, nggak pede maksudnya. Terus akhirnya saya diakad dan terus saya bilang saya terima nikah dan kawinnya saudari ini, binti ini untuk dia ya, tidak untuk saya. Saya terima nikah dan kawinnya ini dan binti ini untuk saya terima untuk itu, untuk. Nah, boleh tidak apa-apa. Nah, itu namanya bisa diwakilkan, tidak ada masalah. Allah, tapi malam pertama tidak boleh diwakilkan. Tetap harus, tidak boleh pakai apa itu pemeran pengganti itu apa namanya? Iya. Harus tetap pemeran yang asli kalau yang itu. Kalau misalnya jadi Ustaz, dia misalnya ambil duluan, ya, terus tapi nikahnya tetap sama dianya gitu ya. Terus gimana tuh anaknya boleh dinikahin sama bapaknya? Kan berarti di luar nikah tidak boleh. Sabun. Tidak. Tunggu dulu. Tenang, saya terangkan. Kalau dalam madhab Syafi'i, nikah itu akad. Sehingga kalau terbukti bahwa itu adalah anak di luar nikah, berarti hasil zina ya, maka ada kaidah begini bunyinya, al-butlanu la athara fil hukmi. Sesuatu yang batal tidak punya implikasi hukum. Berarti status anaknya bukan anak bapaknya, tapi anak ibunya. Itu satu dulu. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang agak keras juga itu. Bahkan boleh si bapak ini menikahi anaknya itu nantinya. Iya, itu kan
Tunggu dulu, kan saya ngomong hukum. Itu sebagai semacam sanksi sosial sampai segitu-gitunya dan tidak dapat bagian waris. Tapi ya tentu siapa yang mau melakukan itu kecuali orang yang sudah sangat bejat akhlaknya kan. Itu maksudnya begitu. Itu hanya ini ya Bu, konsistensi hukum aja sih sebenarnya. Sebagai dampak dari itu dalam mazhab Syafi'i agak keras. Nah, berbeda dengan mazhab Syafi'i itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi, anak dari hasil luar nikah. Kalau pada akhirnya orang tuanya menikah, nasabnya ke bapaknya. Mazhab Hanafi. Ya, iya, mazhab Hanafi begitu. Saya beberapa kasus saya suruh pakai mazhab Hanafi. Beberapa kasus seperti itu. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi, anak yang dari hasil luar nikah, asal bapak dan ibunya akhirnya menikah, maka nasabnya ke bapaknya. Itu dalam mazhab Hanafi. Ini lebih ini pentingnya kita belajar perbandingan mazhab ya biar kita bisa mendapatkan. Nah, ada pendapat yang menengahi dua pendapat itu. Yang saya tahu ini pendapat Ibnu Abbas. Seingat saya bacain dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd, dan Ibnu Rushd mazhab Maliki. Saya baca juga dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah. Itu beliau bermadzhab Syafi'i. Bukunya dibeliin Buria. Pak Anton. Pak siapa? Pak Agus. Ya. Nah, saya baca di situ kalau kata Ibnu Abbas begini, kalau anak ini, kalau terindikasi si istri ini hamil sebelum nikah, terus akad nikah akhirnya, bapak sama emaknya akad nikah. Kata Ibnu Abbas gini, kalau antara pernikahan dan akad nikah ada waktu 6 bulan atau lebih, kelahiran. Jadi kalau antara akad nikah dengan kelahiran anak itu ada waktu 6 bulan atau lebih, nasabnya ke bapaknya. Kata Ibnu Abbas. Saya ulang, kalau antara akad dengan kelahiran ada waktu 6 bulan atau lebih, nasabnya ke bapaknya. Kata Ibnu Abbas gitu. Tapi kalau antara akad nikah dengan kelahiran ada waktu kurang dari 6 bulan, nasabnya ke ibunya. Itu kata Ibnu Abbas. Itu Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas. Ada rinciannya begitu. Yang paling galak mazhab Syafi'i. Galak banget itu. Keras. Karena memang beliau sangat mengecam perzinahan. Ya, agama mengecam perzinahan. Itu seperti itu. Ya, itu seperti itu ya di antara. Ya, pokoknya itulah penjelasannya begitu. Ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah dan nasab. Sayyidah Ramlah radhiyallahu anha menjadi mulia dengan keimanannya, dan dia berpegang teguh dengan akidahnya dan agamanya. Ketika bangunan imannya suami rusak lalu dia murtad dan menjadi seorang Nasrani, Ramlah radhiyallahu anha berupaya mengembalikan sang suami kepada kebenaran dan mengembalikannya kepada din yang benar. Di pihak lain, sang suami juga berusaha untuk menimpakan fitnah terhadap Ramlah radhiyallahu anha dalam agamanya, tapi Ramlah radhiyallahu anha enggan dan tetap berpegang teguh kepada Allah tabaraka wa taala di negeri asing dan di hadapan cobaan yang sangat berat itu, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, mendung dan menyingkap kesulitan, lantas mencukupinya dengan pernikahan bersama Sayyidul Mursalin. Tiadalah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan juga. Pokoknya fokus berbuat baik aja karena Allah, nanti insyaallah Allah akan balas dengan yang lebih baik. Insyaallah. Sini. Doa dulu. Sini, doa dulu. Sini. Ya wis. Saya mau terangkan dulu gini. Tadi yang kembali ke masalah yang tadi saya mau terangkan, ada satu kasus, mungkin saya pernah cerita apa enggak kali ini, buat hikmah aja sih. Saya pernah kedatangan tamu, seorang ayah dengan putrinya, putri pertamanya. Seorang ayah dengan putri pertamanya datang ke rumah. Dia bilang, Ustadz, saya sama Ustadz di masjid titik-titik. Pokoknya ini putri pertama saya, dia sudah menikah Ustadz.
setahun yang lalu atau berapa, baru nikah lah pokoknya intinya. Tampak gurat kesedihan pada bapak sama si anaknya ini, karena dia bilang ini, saudara-saudara saya pada mengatakan gini Ustadz, itu pernikahan anakmu nggak sah itu. Pernikahan anakmu nggak sah kata saudara-saudaranya. Kenapa nggak sah? Karena dia anak di luar nikah, kata dia gitu. Terus beliau cerita ke saya gini, saya dulu belum ngaji, saya belum tahu. Tahun 90-an, beliau nikah tahun 93. Tahun 90-an saya, kata dia, sini mau doa. Nah, beliau itu sini. Minuman dia. Ayo sini. Nah, ketika si bapak ini menceritakan saya tahun 90 Ustaz. Itu saya belum ngerti agama lah, masih tidak ngaji lah kalau bahasa. Saya pacaran sama ibunya anak saya ini, kata dia gitu. Terjadilah perbuatan zina antara saya dengan ibunya anak ini gitu. Nah, tahun 93 saya menikah dengan ibunya. Perasaan saya, dia bilang gitu. Jadi belum bisa memastikan. Mungkin pada masa itu nggak seperti sekarang ya, gampang untuk membuktikan hamil atau tidak. Perasaan saya pas nikah itu, istri saya itu hamil Ustaz. Ya karena kan sudah berbuat begitu gitu. Jadi perasaan istri saya itu sudah hamil itu. Tahun 93 itu. Jadi pas akan nikah itu jangan-jangan sudah hamil, tapi dia nggak bisa memastikan sudah hamil. Nah, itu bagaimana Ustaz, apa betul kata saudara-saudara saya bahwa anak saya ini adalah tidak ke saya nasabnya, sehingga pernikahannya kemarin batal karena saya telah menjadi wali sebagai bapak. Saya jawab, kalau sependek yang saya tahu dalam mazhab Syafi'i memang iya batal. Saya bilang enggak lah kalau dalam mazhab Syafi'i itu. kan udah iya, dalam konteks beliau kan sudah terlanjur aja. Ya sudah, berarti tidak sah memang pas saya bilang gitu. Kalau pakai pendapat mazhab Syafi'i, ini saudara-saudara bapak enggak salah juga, saya bilang gitu. Tapi kalau bapak mau pakai pendekatan Ibnu Abbas itu saya bilang tadi, kalau antara akad nikah dengan kelahiran ada waktu 6 bulan atau lebih, nasabnya ke bapaknya. Jadi bapak sah pernikahan yang kemarin tidak ada masalah. Tapi kalau antara pernikahan dan kelahiran ada waktu kurang dari 6 bulan, nasabnya ke ibunya. Beliau bilang lebih dari 6 bulan sih Ustaz, bahkan masih utuh lah istilahnya. Oh berarti kemungkinan saat itu belum hamil, bisa jadi. Kemungkinan kan begitu. Karena kan masih menduga-duga itu. Ya sudah pakai teori Ibnu Abbas saja, saya bilang gitu. Satunya kan pernyataan Ibnu Abbas itu yang kedua. Kalau pakai mazhab Hanafi selesai udah. Kalau mazhab Hanafi asal bapak dan ibu sudah menikah kan, ya sudah nasabnya ke bapak sudah. Itu dalam mazhab Hanafi. Asal bapak ibunya menikah sudah nasabnya ke bapaknya. Pernikahan itu hanya menyebabkan dia bernasab kepada bapaknya. Itu dalam mazhab Hanafi. Jadi saya bilang saudara-saudara bapak enggak salah juga sih saya bilang kalau pakai pendekatan mazhab Syafi'i memang. Tapi kalau pakai pendekatan Ibnu Abbas, pakai pendekatan siapa tadi Imam Hanafi, ya tetap sah insyaallah. Saya bilang gitu. Kalau lihat kasusnya kelahirannya ada waktu 6 bulan atau lebih itu. Kalau pakai pendekatan Ibnu Abbas, kalau pakai pendekatan Imam Hanafi asal bapak ibunya nikah ya udah. Nasabnya ke bapaknya. Sampai lahir baru mereka menikah gimana? Ya kalau dalam mazhab Syafi'i enggak ada ampun sudah. Apalagi termasuk dalam pendapat Ibnu Abbas. Dalam pendapat Ibnu Abbas termasuk juga enggak ada ampun. Karena sudah lahir, iya. Ya, justru yang betul ya segera nikah itu. Agar supaya antara kelahiran dan kehamilan itu akad itu ada waktu 6 bulan atau lebih. Kalau pakai pendekatan Ibnu Abbas. Tapi kalau pakai pendekatan mazhab Hanafi, ya asal bapak ibunya nikah ya nasabnya ke bapak walaupun setelah lahir. Kita kalau pakai mazhab Hanafi. Lanjut nih. Jadi ikatan iman itu lebih kuat daripada ikatan darah. Walaupun suami sendiri kalau murtad ya terjadi fasah. Fasah itu putus pernikahannya, batal pernikahannya. Nah, itu sudah langsung berlaku masa iddah. Kalau dalam masa iddah tiba-tiba suami tobat dan masuk Islam kembali, bisa sebagai suami istri kembali tanpa akad nikah yang baru. Tapi kalau sampai masa iddah habis,
kemudian si suami tidak kunjung kembali ke Islam, maka sejak itu dia sudah bisa menikah dengan laki-laki lain sudah. Walaupun tidak ada kata talak dari suami karena masa iddah sudah habis. Jadi diper suami diketahui murtad, misalnya dia udah murtad sebulan yang lalu, berarti dihitung dari sebulan yang lalu udah. Itu karena diper dia sudah menyatakan murtad itu, saat itu juga pernikahannya batal, sudah fasah. Itu seperti itu. Namun karena masih ada masa iddah, kenapa? Kan makanya kan ini kan yang ini kisahnya masih serumah karena masih dalam masa iddah. Dalam masa iddah kan suami diharapkan kembali ke Islam. Kalau suami kembali ke Islam dalam masa iddah, dia bisa kembali sebagai suami istri tanpa harus akad nikah baru. Tapi tidak boleh berhubungan badan. Tidak boleh berhubungan badan. Nah, itu pernah kejadian pada satu jamaah di Bintara. Ketika itu anaknya perempuan sudah usia kelas 6 SD, sudah berhijab. Suaminya tiba-tiba, kan suaminya kan sakit ditanya, terus didoakan oleh ya saudara-saudaranya yang beragama sebelumnya itu, sembuh. Begitu sembuh, dia kembali ke agama sebelumnya gitu. Dia ngomong ke istrinya, kita jangan cerai ya katanya, tapi aku tidak akan gauli kamu, tapi kita jangan cerai. Terus konsultasi ke saya kan, saya bilang memang nggak usah cerai, udah batal. Saya udah batal. Ya. Dan jangan rumah kalau dalam masa iddah, jangan rumah. Kalau masih dalam masa iddah kan masih ada upaya supaya dia masuk Islam. Nggak boleh enggak. Udah sembuh itu, udah sembuh. Saya kira itu. Allah. Ya kalau mau merawat kan sudah bukan suami istri lagi. Karena sudah batal pernikahannya. Jadi dia bayar orang aja. Itu seperti itu. Ya, seandainya merawat. Makanya kalau ada seorang suami murtad atau istri murtad, laporan ke pengadilan agamanya bukan hulu, bukan cerai gugat, tapi pengajuan fasah, pembatalan pernikahan. Ya. Kalau istri murtad juga Ustaz? Sama, istri murtad juga batal pernikahannya. Istri murtad. Suami boleh menikah dengan yang ahli kitab. Ahli kitab bukan murtad kan? Ahli kitab yang asli, murtad sama ahli kitab yang asli beda. Kalau tetap menjalankan pernikahan itu berarti zina ya Ustaz? Iya, betul. Murtad itu orang keluar dari Islam. Kalau ahli kitab itu asli memang dia Yahudi, dia asli Nasrani. Jadi dia secara lahir dia memang Yahudi. Kalau dia keluar ke agamanya lagi justru malah batal. Murtad, iya. Iya itu dari aslinya. Iya betul. Murtad itu membatalkan pernikahan. Murtad itu kan dianggap mempermainkan agama kan. Ya, dosa besar. Dan itu menjadi pembatal. Iya. Ya pokoknya tadi kalau dia murtad ditunggu dalam sampai masa iddah habis. Kalau masa iddah habis dia kembali masuk Islam, kembali sebagai suami istri kembali. Tapi kalau masa iddah sudah habis, dia sudah lepas dalam arti sudah bisa nikah dengan laki-laki yang lain. Itu seperti itu. Jadi beda ya antara murtad. Kalau murtad keluar dari Islam, kalau kafir, kalau ahlu kitab itu memang asli sejak kecil memang dia sudah Yahudi atau Nasrani, itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walimatul urus adalah sunnah para nabi. Walimah itu makan-makan. Dalam Islam itu dalam fikih maksud saya yang saya tahu itu walimah yang disyariatkan itu ada dua yang saya tahu. Yang khusus ini walimah yang khusus maksudnya. Pertama walimatul urus atau walimah pernikahan, yang kedua menempati rumah baru. Namanya wakiro. Jadi menempati rumah baru namanya apa? Wakiro. Itu yang walimah secara khusus. Tapi secara umum undangan makan-makan itu disyariatkan. Karena itu kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Secara umum. Ayo tokonya umat kita makan-makan. Nah itu undangan makan-makan itu namanya walimah. Tapi yang khusus, walimah disyariatkan yang secara khusus
Yang saya tahu adalah pertama walimatul urs, yang kedua walimah menempati rumah baru namanya wakiroh. Nah, kalau yang lain itu kategorinya jangan khusus berarti itu kategorinya ya walimah umum aja makan aja. Walimah secara umum aja. Bahwa itu berbarengan dengan momen kita mau berangkat haji, silakan, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Walimah itu intinya makan-makan, bisa di rumah makan juga, tidak ada masalah. Yang penting intinya walimah itu undangan makan-makan. Makanya gini, dalam fikih tentang walimah itu diterangkan, mendatangi walimah itu, terutama walimah yang khusus tadi itu ya, itu wajib kan, kecuali ada udzur ya. Ada paling enggak ngomong lah ke tuan rumah. Tahu kenapa? Karena orang udah masak, udah nyiapkan makanan. Kalau nggak datang kan kecewa. Iya, makanya harus wajib datang. Kalau nggak, kecuali ada udzur. Kalau ada udzur ngomong gitu. Terus yang kedua, kalau undangan walimah sedang puasa sunnah harus dibatalkan. Harus dibatalkan. Nah, iya harus dibatalkan. Harus dibatalkan. Tapi terus ada pertanyaan gini, pernah ada jamaah saya nanya, Ustaz, saya tetap pilih puasa gimana Ustaz? Tapi saya ngomong nanti ke orangnya, aku puasa tak bungkus saja, tak bawa aja ya. Ya kalau tuan rumahnya membolehkan tidak apa-apa, asal izin ya, dan atau asal diketahui bahwa tuan rumahnya pasti membolehkan. Tapi kalau tidak ada indikasi itu, maka tidak boleh bungkus. Kenapa tidak boleh bungkus? Karena hidangan yang diinginkan itu bukan hak milik, hak menikmati, hak untuk dinikmati. Jadi kalau kita bertamu ke rumah seseorang dihidangkan makanan, itu tidak hak milik itu hak menikmati. Tidak boleh kecuali seizin atau besar kemungkinan kita tahu orangnya pasti membolehkan. Ini kan disuguhi oleh Bu Nani ini, disuguhi oleh Bu Nani air ini. Air ini tidak hak milik ini. Ini hak untuk dinikmati. Berarti langsung diminum aja, Ustaz. Enggak, tapi saya tahu Bu Nani orangnya rela kok. Saya tenteng rela. Itu namanya ulimah ridho. Boleh enggak, Bapak? Kenapa, Bu? Dengar. Oh, dengar. Di jalan aja ya. Kan suaminya Ustaz. Nyimah nggih, alhamdulillah. Nah, jadi ini bukan hak milik ini. Ini hak untuk dinikmati. Nah, namun kalau ibu yakin orangnya membolehkan, silakan dibawa, tidak apa-apa, atau ibu izin gitu. Walimah itu yang dihidangkan itu termasuk iya. Kemarin saya undangan walimah di jamaah saya kan. Ada es krim ceritanya itu. Ada es krim kan, ada es yang ada tontongnya itu loh. Di mobil ada anak saya. Kan saya pengen ngasih anak saya kan. Sebenarnya kan bukan hak milik itu. Akhirnya saya ambil, saya makan dikit. Kan tidak mungkin saya kembalikan kan? Berarti sudah saya nikmati kan? Iya, dan tidak mungkin saya kembalikan. Saya bawa pulang untuk anak saya di mobil. Boleh. Ibu-ibu menikmati sama Saya ikutan itu karena ikut ibu-ibu begitu bawa pada bawah ibu kan saya bawa juga. Tapi langsung dikasih plastik ke saya. Tapi saya makan dulu kan? Saya makan dulu sebagai tanda bahwa sudah saya makan kan, dan tidak mungkin saya kembalikan kan? Berarti itu sudah saya penuhi haknya. Saya tenteng, saya kasih ke anak saya di mobil. Ustaz, cuma saya pernah lihat nih, saya lihat sendiri. Saya gitu karena itu ibu yang lain karena pada nenteng gitu. Saya pernah lihat sendiri. Okay. Ya kan kalau kita walimah itu udah makan selesai, terus kan ada kue-kue kecil atau ya apa deh buah entah kuning. Mau diambilin? Bukan diambilin. Dia ngambil Ustaz, udah ngambil. Dibungkus tuh gimana? Boleh nggak? Nggak boleh. Bungkus. Saya ngomong hukum asalnya ya. Kecuali sama Nggak, ya. Saya bilang hukum asalnya nggak boleh. Itu hidangan bukan hak milik. Kalau di fikih, saya ngomong fikih ya. Itu hak untuk dinikmati. Boleh dibawa pulang kalau satu minta izin atau diizinkan oleh yang punya walimah. Atau yang kedua, tahulah kita ini yang punya hajat. Bu Ratna orangnya dermawan lah, boleh lah insya Allah gitu. Tapi jangan salah loh, kadang orang ketar-ketir, nanti tamunya belum selesai udah habis. Nah, makanya kalau saya bilang ini kan masih banyak tamu. iya, nah itu. Bungkus masukin tas gitu loh. Nah itu. Jadi nggak boleh nggih itu. Kalau saya tadi es krim saya ambil cuma satu loh ya, nggak ambil dua loh ya.
Itu ceritanya gitu ceritanya. Tadi aku kalau walimah yang kayak apa? Mendatangi Rumah. walimah. Oh iya, Yang khusus aja ya yang sebaiknya secara prinsip semua walimah sih sebenarnya. Semua walimah iya, secara prinsip semua walimah karena walimah itu undangan makan-makan. Jadi kalau itu kalau ibu menerima undangan itu ya. Kalau ibu tidak menerima undangan itu, mbak aku tidak bisa teko ya. Berarti kan ibu udah ngomong sama orang nggak datang kan? Itu seperti itu. Kalau kedatangan tamu. Kedatangan tamu. Ya. Kita kedatangan tamu. Kita lagi puasa. Oh itu terserah ibu tuan rumahnya. Ya silakan kalau ibu mau membahagiakan hati mereka makan bersama ya lebih baik lagi, tidak ada masalah. Iya, kan biasanya Nggak, itu satu dulu ya, itu undangan makan-makan. Tapi tolong bedakan antara undangan makan-makan sama undangan yang ada makannya. Itu beda. Undangan makan-makan. Tunggu dulu. Jadi tolong bedakan antara undangan makan-makan sama undangan yang ada makannya. Karena gini, pernah sesaat Nabi itu bertamu. Tiba-tiba istrinya si tuan rumah mau memasak. Kata Nabi, "Nggak usah, saya lagi puasa," kata Nabi. Karena bukan walimah itu. Kalau walimah Nabi batalkan, bahkan Nabi perintahkan para sahabat untuk membatalkan. Bedanya apa? Menarik. Kalau undangan makan-makan, intinya memang makan-makan. Ayo, engkau ke rumah makan-makan. Atau tadi ada pernikahan, itu udah maklum lah orang itu pasti makan-makan kan. Tapi kalau undangannya ada makannya itu gini, ada pengajian di rumah. Nah, tiba-tiba ada menu yang dihidangkan. Nah, itu pilihan itu. Ibu mau lanjut puasa boleh. Ya, karena undangannya bukan makan-makan, undangannya pengajian. Utamanya Pengajian. Bahwa ada makannya itu bukan yang utama. Yang utama pengajiannya itu. Jadi, andaikan ibu misalnya nggak makan pun, ibu nggak masalah. Karena ibu milih puasa. Nanya sama tuan rumah kalau itu, iya. Bu, saya puasa bawa pulang boleh nggak? Iya, ngomong. Pilihannya cuma dua, ngomong atau kita yakin orangnya pasti boleh. Itu namanya ulama ridho di fikih itu gitu. Atau kalau dikasihin sama tuan rumah. Oh iya kalau itu jelas, kalau itu jelas. Ini udah dijatahnya yang makan Iya. gitu. Oh, kalau Iya. di kotak berbeda. Kalau Iya. undangan pernikahan terus nggak ada makanan, Ustaz? Emang ada emang. Kemarin Oh zaman apa? Oh iya, naudzubillah min syarri dzalik. Naudzubillah min syarri dzalik. Iya, naudzubillah min syarri dzalik. Itu Ustaz, kasihan kan? Iya, naudzubillah min syarri dzalik. Iya, enggak bisa ngomong saya itu kasihan itu. Ya, begitulah. Pun walimatul urus sunnah para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walimatul urus atau pesta pernikahan itu disunahkan sebagaimana yang dituturkan oleh Najasyi radhiyallahu an. Sesungguhnya sunnah para nabi adalah apabila ada yang menikah maka dihidangkan makanan pada acara pernikahan itu. Keutamaan Raja Najasyi. Raja Najasyi termasuk salah satu sahabat pilihan yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Pemberian maharnya kepada Sayyidah Ramlah radhiyallahu anha sebesar 400 dinar untuk mewakili Nabi Muhammad SAW. Perintahnya kepada budak perempuannya Abraha untuk tidak mengambil harta Ramlah radhiyallahu anha sedikit pun. Ditanya kepada istri-istri untuk memberikan semua minyak wangi yang mereka miliki kepada Ummul Mukminin Ramlah radhiyallahu anha yang telah menjadi istri Nabi Muhammad SAW dan menjadi ibu bagi dirinya, menjadi bukti kebaikan dan ketaatannya. Ini keutamaan Raja Najasyi atau Raja Habasyah, Raja Ethiopia saat itu. Pernikahan yang penuh berkah. Madinah berpesta dan bersukacita dengan masuknya putri Abu Sufyan radhiyallahu anhu ke dalam rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamannya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mengadakan walimah besar-besaran. Ia menyembelih banyak binatang sembelihan dan memberi makan kaum muslimin dengan hewan-hewan sembelihan itu. Tatkala Abu Sufyan radhiyallahu anhu mengetahui pernikahan Rasulullah Muhammad SAW dengan putrinya, dia berkata, Muhammad adalah pria mulia yang tak mungkin ditolak pinangannya. Walaupun dia adalah seorang musyrik yang memerangi Rasulullah Muhammad SAW, tapi akhirnya masuk Islam ya beliau ya. Dengan pernikahan ini Rasulullah Muhammad SAW
Tapi paling enggak orang di luar Islam juga mengakui sebenarnya tentang kemuliaan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak mungkin orang bisa menolak pinangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tetap pernah ditolak. Kalau nggak salah 3 kali Nabi ditolak. Iya. Ya harus pernah ditolak supaya kelihatan manusianya gitu. Supaya kelihatan manusianya. Dengan demikian, dengan pernikahan ini Rasulullah Muhammad SAW berhasil mengendurkan ketegangan dan permusuhan beliau dengan Bani Umayyah. Kebencian yang selama ini menyala dan membara di hati Abu Sufyan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang ini sudah mereda. Peristiwa pernikahan ini merupakan dakwah dalam bentuk menghadapi keburukan dengan kebaikan, karena itu berhasil menghilangkan dengki dan dendam serta menjernihkan jiwa dua pihak yang sedang bertikai. Inilah hikmah agung yang terkandung dalam pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ramlah binti Abi Sufyan. Sesudah beliau menghilangkan kesusahannya dan melindunginya dengan sempurna. Semua pernikahan yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti mengandung hikmah agung dan digunakan untuk dakwah serta usaha untuk menyebarluaskan Islam dan mengokohkan rukun-rukunnya. Dengan sebab pernikahan Ummu Habibah radhiyallahu anha inilah turun sebuah ayat dari Al-Quran, yakni yang artinya mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kalian dengan orang-orang yang memusuhi kalian. Al-Mumtahanah ayat 7. Dengan pernikahan itu diharapkan yang tadinya benci orang jadi suka, terutama dari keluarga Abu Sufyan, yang notabene adalah keluarga istri Nabi kita Muhammad SAW yang sebelumnya sangat memusuhi Nabi, tapi pada akhirnya nanti bahkan bapaknya masuk Islam, namanya Abu Sufyan. Masuk nanti Muawiyah ibn Abi Sufyan itu juga masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh kalau ada. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi misalnya, jadi misalnya kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu mengambil maksud ini itu boleh. Baik. Sebenarnya gini Bu, mengambil pendapat beberapa ulama dalam satu qadiyah, satu ketentuan namanya. Itu namanya talfiq. Secara umum ulama berbeda pendapat secara umum. Berarti ini perkara yang ulama beda pendapat. Ada pendapat yang melarang, ada yang melarang, ada. Gak boleh, itu harus konsisten, ada gitu. Tapi ada juga yang mengatakan boleh. Titik temu dari keduanya apa? Titik temu dari keduanya. Sebenarnya yang melarang itu intinya satu, gak boleh pilih enaknya tok. Jadi kalau yang dimaksud adalah pilih enaknya tok, itu yang gak boleh. Tapi kalau ada kondisi di mana kita tidak bisa menemukan solusi kecuali itu, sehingga dengan sangat terpaksa misalnya kita menggunakan pendapat yang lain, boleh kalau begitu. Dan yang terpenting kita tahu dasarnya. Yang penting kita tahu dasar. Ambil contoh tadi, kenapa dalam mazhab Syafi'i, ternyata mazhab Syafi'i itu memahami nikah itu dengan akad. Kenapa dalam Hanafi kok boleh? Karena dalam mazhab Hanafi memahami nikah itu dengan jima. Sehingga yang penting asal setelahnya ada terjadi pernikahan, ya sudah jadi nasab ke anaknya. Kalau Ibnu Abbas itu punya argumentasi begini, umumnya masa bertemunya ovum dan sperma hingga bisa lahir itu, hingga bisa lahir sebagai anak itu minimal, itu kalau kata Ibnu Abbas ijtihadnya itu adalah 6 bulan umumnya. Ini bukan kaidah kedokteran, yang kaidah umumnya. Sehingga kalau ada akad dengan kelahiran kurang dari 6 bulan, berarti kemungkinan sudah hamil sebelumnya itu. Gitu loh maksudnya itu. Makanya berarti dia anak di luar nikah. Tapi kalau antara kehamilan akad dan kelahiran ada waktu 6 bulan atau lebih, kemungkinan itu baru ngisi setelah akad. Nah, itu pendapat Ibnu Abbas. Dalam konteks saat itu, dalam konteks sekarang mungkin ya dites kehamilan itu, ya. Tapi mungkin tahun 90 itu sudah ada alatnya mungkin, cuman kan tidak secanggih
sekarang, atau jenenge arek enom kan gak ngerti. Namanya anak muda duga-duga mau ngomong juga gak berani kan sama orang tuanya kan. Itu seperti itu. Jadi dia masih menduga-duga yang kasus yang saya bilang tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo Bu Maulana. Assalamualaikum. Sebentar Bu, Bu Maulana dulu nggih. Oh nggih. Monggo Bu Maulana, monggo. Baik. Saya sering bilang di mana-mana gini. Kalau dulu gurunya cukup Muhammad Rasulullah SAW. Kalau zaman sekarang gurunya tidak cukup hanya Muhammad Subhan. Dan tidak boleh kan kita fanatik buta pada selain Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Nah, jadi kalau saya sarankan sih memang belajar dari banyak guru, tapi guru yang terpercaya ya. Guru yang terpercaya, bukan guru yang ngasal ya, guru yang terpercaya. Itu satu dulu. Nah, kemudian yang kedua, saya sering bilang mungkin di sini mungkin pernah ya atau lupa saya. Kalau kita belajar hanya pada satu guru, kelebihannya nggak bingung, cuman kagetan. Kalau belajar pada satu guru itu nggak bingung, cuman kagetan biasanya. Begitu ketemu sama teman yang lain beda pendapat, kaget. Jadi karena dia belajar punya ilmu, cuman satu guru kan. Cuman begitu ada perbedaan dia lehernya agak maju ke depan. Gitu. Bingungan gitu. Tunggu dulu. Kalau masih nggak apa-apa. Oh gitu ya. Nyala-nyalain Nah, ya itu yang repot. Itu satu dulu. Yang kedua, kalau banyak guru ngajinya, memang kadang awal-awal ngaji bingung. Ini. Udah oke, bingung. Tapi kan kalau kita terus belajar, insya Allah kita paham. Oh, pendapat begini ada dengan dasar begini. Pendapat begini ada dengan dasar begini. Itu pada akhirnya kita milih kok itu pada akhirnya. Percaya atau tidak percaya, pada akhirnya kita milih itu. Bisa dipaham ya? Pada akhirnya kita milih. Kecuali Anda kedoktrin, kalau terdoktrin sampai berapa. Tapi kalau enggak pasti pada akhirnya milih Pada akhirnya milih kok. Gitu. Ya paling enggak kita bisa berlapang dada lah. Oh, kalau ada teman begini, oh ya saya pernah ngaji, ada sih pendapat yang begini. Sehingga kita enggak kaku gitu. Karena biasanya kalau orang belajar hanya pada satu guru saja, itu kecenderungannya itu keras dan kaku biasanya. Dan itu akhlaknya tidak baik. Karena itu biasanya ya begitu yang saya tahu, wallahu alam biasanya ya. Walaupun mungkin enggak semuanya, tapi biasanya begitu. Wallahu alam bisawab. Nggih. Oh iya, monggo online yang menanya Bu siapa tadi? Malang. Monggo Bu, siapa tadi? Bu sinten yang orang Malang tadi? Halo, Pak. Nggih, Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di Malang ini, Pak. Woi, nggih, sing wedan. Si Waipulan tenan. Nggih. Pak, ini saya mau tanya. Kemarin itu kan saya kebetulan ada manten di Sumber. Nah, tadinya berjalan seperti biasa. Terus di sana itu ada tadinya ustadz yang ceramah satu orang. Terus tiba-tiba ada lagi ustadz telepon ke adik saya, dia tuh juga mau minta ceramah juga. Berarti dua. Terus ada ustadz lagi telepon ke adik saya, dia mau ceramah lagi. Berarti karena ada 3 ustadz. Padahal itu kan hari Jumat. Kan otomatis menyita waktu. Nanti bingung untuk menyelesaikan kan suwe apa lek. Kalau kakek bukan kebanyakan ceramah ya. Itu pertama. Terus yang kedua ini begini ceritanya. Sudah benar adik saya laki-laki, terus sebelah adik saya itu kan Pak Penghulu. Terus depannya itu pengantennya, terus kiri kanannya para saksinya. Terus tiba-tiba Pak Penghulu itu melihat karena ada ustadz yang terkenal dan amat sangat disegani di Jember, sehingga Pak Penghulu itu mundur pindah duduk depan. Nah, terus penghulu ini bilang bahwa saya akan mewakili bapak dari pengantin wanita. Sedangkan pengantin wanita itu ada di sebelahnya.
ada di sebelahnya. Bapak pengantin itu ada di sebelahnya, namanya Pak Fatoni. Terus kita juga heran loh, Fatoni jauh lebih seger kok tiba-tiba kok disuruh mewakilkan ke wakil Pak Ustadz itu namanya tuh wali hakim atau bagaimana? Terus yang salaman kepada pihak pria itu ya Pak Ustadznya itu, Pak Yayinya, bukan Bapak Iman dan Wedok gitu loh Pak. Itu gimana? Mohon maaf. Ampun. Kalau di Jawa Timur itu memang gitu. Kalau di Jawa Timur itu petugas KUA kalau ada kiai setempat, apalagi kiai yang harismatik, mundur itu. Mundur setelah mundur. Biasanya si bapak kandungnya pun juga tidak punya nyali untuk menikahkan biasanya. Langsung wakil. Pasrah ke sang kiai untuk menikahkan. Itu kan sebenarnya Ibu ya? Iya, secara hukum boleh, tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Iya, di Jawa Timur memang gitu. Di Jawa Timur gitu. Yang saya tahu. Terutama Surabaya ke Timur lah. Soalnya saya sama Bu Ria beda. Ini iya, Jawa Timur kan dia Jember ya. Iya. Itu kan banyak arodamnya ya kan, termasuk banyak arodam situ ya. Iya, Madura. Pokoknya kalau Surabaya ke Timur rata-rata begitu. Surabaya ke Timur ya. Oh, jadi tidak apa ya, sah-sah aja Pak ya. Iya, misalnya ada kiai harismatik datang. Itu langsung petugas KUA mundur itu. Enggak pede. Enggak mede. Gusmo sama satu lagi siapa tuh yang sudah sepuh tapi kok wongnya berwibawa gitu. Nggih. Tiba-tiba mundur itunya KUA-nya. Apa kaki lu KUA kok malah mundur? Kok diganti kok tiba-tiba bapaknya kok diwakil no. Ya biasa itu. Tidak apa-apa dan itu secara hukum sah. Kalau untuk di kita pemandangan aneh memang. Tapi kalau Jawa Timur udah biasa itu. Aku kaget tuh begini sih. Jadi aku tahu ada tolapan. Bapak itu orang itu. Tetap KUA juru kan di ya UU Undang-Undang Nomor 1 tentang Pernikahan tahun 74 itu pernikahan yang sah dalam pandangan negara itu kalau dilakukan depan PPN pakai pencatatan nikah, sehingga yang penting dia menyaksikan aja, tidak kan petugas PPN kan bukan mengakadkan kecuali nggak ada wali, kecuali kalau masih ada walinya. Nah walinya berhak mewakilkan kepada kiai sepuh yang ada di situ. Kalau di Jawa Timur itu biasa itu. Kalau di Jawa Timur udah biasa. Sebagian Jawa Tengah juga biasa. Kenapa? Secara agama, secara Islam. Boleh, tidak apa-apa. Secara negara juga boleh, kan petugas kawannya ada di situ. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Terus mengenai Pak Ustadz itu, telepon moro tiba-tiba minta ceramah itu ya apa? Saya tidak paham konteksnya ya. Saya tidak paham konteksnya. Mungkin kalau memang sang ustadz itu atau sang kiai itu mungkin tokoh yang disegani, memang ditunggu nasihatnya, sehingga tuan rumah tidak keberatan beliau memberikan nasihat, walaupun ada 3 kiai yang memberikan nasihat karena diharapkan barokah nasihatnya. Mungkin sah-sah saja sih Bu. Saya kurang tidak paham konteksnya saya itu. Tidak paham konteksnya saya. Nggih. Konteksnya apa dulu itu? Nggih. Nggih, ngoten nggih. Nggih. Matur nuwun Pak. Nggih, sami-sami nggih. Ada lagi monggo? Mungkin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Oh tadi Ibu tadi. Oh Bu Yayu. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih monggo Bu. Nikah siri itu nggak ada syarat-syaratnya. Kok gampang banget orang mengizinkan nikah siri. Nikah pakai sirih maksudnya. Enggak, saya mau terangkan dulu. Sini. Kalau yang dimaksud nikah siri itu nikah tidak ada wali, tidak ada saksi, ya tidak benar. Ya tidak, kalau yang dimaksud nikah siri adalah itu nggak benar. Tapi kalau nikah siri yang dimaksud adalah nikah bawah tangan, tidak di atas meja, nikah yang tidak resmi lah. Maka asal syarat rukun pernikahannya dipenuhi, sah pernikahannya. Itu satu dulu. Cuman saya sering bilang kepada orang yang akan nikah siri itu, kalau minta nasihat ke saya ya, pertama jangan siri, resmi aja. Walimanya nanti nggak apa-apa. Kan ada orang itu biar halal dulu aja. Loh, nggak apa-apa tapi resmi. Jangan siri. Ke KUA kan bisa. Daftar langsung diurus. Jadi pernikahannya langsung resmi. Walimanya kenapa? Kasihan pihak perempuan.
kalau tidak ada suratnya itu nanti. Kalau ada apa-apa itu naudzubillah min syarri dzalik. Makanya kalau saran saya resmi dulu aja. Walimahnya nanti nyusul, nunggu selesai kuliah juga nggak apa-apa. Nah, itu misalnya satu. Kemudian yang kedua, saran saya lagi kalau nikah siri itu diadakan taklik talak. Taklik talak itu gini misalnya, bukan yang di buku nikah itu ya, di buku nikah itu bukan taklik talak itu. Taklik talak itu sigot taklik tapi nggak bener itu. Karena itu lebih kepada izin kepada istri untuk membuat cerai suami kalau suami berbuat ini. Kalau ini enggak taklik talak. Taklik talak gini misalnya. Kalau dalam waktu 6 bulan berturut-turut saya tidak menafkahi istri lahir dan batin, misalnya gitu ya, maka jatuh talak saya 1 misalnya gitu. Nah, atau kalau dalam waktu 6 bulan berturut-turut saya menghilang dan tidak memberi kabar kepada istri, maka jatuh talak saya 1 misalnya gitu. Maka ucapan itu menjadi dasar bagi istri. Begitu 6 bulan gak ada nafkah lahir batin, berarti sudah jatuh talak 1. Sehingga istri gak perlu ke pengadilan, karena gak bisa pengadilan juga kan. Karena nikah siri gak bisa ke pengadilan. Karena pengadilan hanya melayani pernikahan yang tercatat di KUA. Kalau gak tercatat di KUA gak dilayani oleh pengadilan. Itu seperti itu. Makanya dia gak bisa buat cerai suami kalau suaminya balelo. Maka acuannya adalah kalau suami udah balelo 6 bulan, lewat sehari itu sudah jatuh talak 1 udah itu. Sudah tinggal jalani masa iddah aja udah. Begitu masa 3 kali masa suci, berarti sudah bebas dari laki-laki itu, dan bisa dengan laki-laki lain sudah. Nikah sama laki-laki lain. Jadi, makanya saya sering bilang untuk yang nikah siri ya. Saya kira itu wallahu alam bisawab. Saya pernah nanya ke guru saya, kenapa nikah itu kok dipermudah, saya bilang itu. Kata guru saya, biar orang tidak jatuh pada perzinahan. Wong sudah dipermudah aturan pernikahan kok orang masih zina kan kebangetan. Ya walaupun nanti masalah ini yes and no pasti ada, itu biasa lah itu. Beda pendapat itu pasti ada. Wallahu alam bisawab. Itu kan yang sering terjadi itu nikah siri itu digunakan oleh laki-laki untuk poligami gitu. Nah, itu yang saya tidak melayani. Pas Saya tidak melayani karena pernah ada orang minta gitu, terus saya bilang jangan ke saya. Cari yang lain aja, lembaga yang bisa mengeluarkan surat bahwa Anda sudah menikah. Itu alasan saya nolak sebenarnya. Akhirnya dia nyari bener ada di Pondok Gede itu katanya. Dia bisa mengeluarkan surat pernyataan, bukan palsu, surat pernyataan aja, tanda tangan. Nanti kalau dia ngontrak di mana sama RT RW, saya sudah nikah Pak, walaupun secara siri, ada suratnya. Biasanya lembaga begitu itu. Saya bilang saya nggak punya lembaga saya. Itu kata halus saya untuk nolak, karena saya tahu itu. Saya mau nanya sama orangnya, sebenarnya udah mati orangnya. Bercanda nih. Udah mati. Ya, misalnya kita punya anak perempuan jangan sekali-kali ya. Kenapa? Ya itu ya saya bilang tadi, saran saya langsung menikah resmi. Bisa di KUA langsung kan. Soal resepsi nanti nyusul, tidak ada masalah. Siapa tahu ntar kira pulang bawa suami. Oh ya solih, amin insyaallah. Cukup dulu Bu ya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.